Karena kita sudah memasuki minggu ketiga dalam bulan ini. Haleluya. Ayo siap-siap adik-adik untuk memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Nanti Jacqueline yang berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa di sini yang bisa baca Alkitab? Yeay. Amin. Ya. Pam pam para pa 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 pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Yeay. Amin. Haleluya. Pam pam para pa 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 pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pam pam para pa 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 pam. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, siapa di sini adik-adik yang suka baca firman Tuhan? Saya. Oh, Jacqueline suka berdoa. Suka dong? Iya, semua baca firman Tuhan dan suka berdoa. Oke, kita nyanyi lagi. Sukacita bertemu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Dia senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Haleluya. Ku angkat tangan puji Dia
sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay. Haleluya. Masih mau puji Tuhan? Masih. Masih. Ayo tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk. Sekali lagi. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, trililililili. Ayo melompat, tralalala. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku gembira, aku bersuka, menari, menari, lompat, bertepuk. Sekali lagi. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala. Ayo menari, menari buat Tuhan. Lili-lili. Ayo melompat, lompat. Lalalala. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini bersuka cita? Saya. Yeay. Amin. Aku gembira. Ayo adik-adik. Gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Aku gembira. Amin. Gembira. Aku bersuka. Aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalala. Ayo menari, trilililili. Ayo melompat, tralalala. Bertepuk tangan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah. Sekali lagi. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Yeay. Wow, semua bersuka cita hari ini. Iya, silakan duduk adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, Engkau beri bagimu. Terima kasih Yesus. Ya Aba, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya. Shalom anak-anak semuanya, anak yang sayang oleh Tuhan, ya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan supaya kalian bisa duduk dengan tenang, sudah siap dengan Alkitabnya, dengan catatannya, ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau berikan kesempatan kepada kami lagi, Petra Kids, untuk Tuhan syuting ibadah Petra Kids. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan terutama firman-Mu buka hati anak-anak semuanya, urapi semua kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang mau ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes Perjanjian Baru, ya. Judulnya Terang Hidup Sejati. Terang Hidup Sejati. Ya, jadi dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat 8. Tapi Oma tidak akan baca semuanya, baca ayat yang pertama lebih dahulu, ya. Iya. Anak-anak siap buka Alkitabnya dengan catatannya supaya bisa mencatat dan tidak lupa firman, ya. Pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, sampai sini ya kita sudah baca. Ayat yang pertama, mau ulangi, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Nah, begitu. Jadi anak-anak, apa artinya? Artinya firman itu adalah Allah. Kalau kita membaca atau mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab kita, sama dengan kita mendengarkan suara Tuhan, ya, yang berbicara kepada kita. Ya, jadi sama dengan kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita semua, ya. Jadi bukan kepada siapa, tapi kepada kita masing-masing, ya. Nah, puji Tuhan. Terus, jadi sebelum kita baca firman atau Alkitab, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Kenapa harus berdoa? Agar kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan, supaya mengerti. Sebab apa, anak-anakku? Alkitab ini bukan buku cerita biasa yang seperti kalian biasa baca di toko-toko buku, ada dijual banyak sekali buku-buku cerita. Tidak seperti itu. Alkitab ini adalah firman Tuhan, adalah ya pribadi Tuhan sendiri, ya. Jadi kita berbicara kepada Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Nah, jadi bukan buku biasa loh, ya. Jangan baca seperti sudah selesai, ya. Tidak, tapi mesti baca dengan teliti, ya. Apa maunya Tuhan? Apa Tuhan yang kamu mau saya lakukan, begitu, ya. Nah, puji Tuhan. Nah, terus sekarang mau terjelaskan siapa Allah itu. Oh, tentu pasti ada yang tanya, angkat tangan. Oh, Allah itu tinggalnya di surga, ya. Allah itu siapa lagi? Banyak lagi maknanya, ya. Tapi Oma akan jelaskan di sini siapa Allah itu. Nah, Allah, dengar baik-baik, adalah pencipta alam semesta ini, pencipta langit bumi dengan segala isinya, termasuk semua segala isinya itulah pohon, ya, lautan, dan binatang-binatang, ya. Dan kita juga manusia diciptakan oleh Tuhan, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi apalagi namanya, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Segala sungai, laut, segala isinya. Apa yang ada di dalam laut? Pintar, ikan-ikan. Ada ikan besar, kecil, tapi juga di sungai-sungai ada buaya. Wah, jangan berani mandi-mandi di sungai, ya, nanti tiba-tiba muncul buaya. Wah, bahaya, ya. Jadi semua Tuhan ciptakan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan juga buaya yang berbahaya buat manusia? Ya, supaya manusia itu hati-hati, jangan sembrono, ya. Tidak tahu berenang, jangan turun di sungai berenang, nanti tenggelam, begitu, ya. Jadi semua Tuhan ciptakan, dan semua yang ada, hutan-hutan, pohon-pohon, begitu banyak bermacam-macam pohon buah-buahan. Anak-anak suka makan buah? Siapa sini yang suka makan buah? Wah, semuanya suka. Buah apa aja? Ada yang bilang apel, paling banyak apel, gitu, ya. Kemudian jeruk dan sebagainya. Wah, banyak. Mesti makan buah. Kenapa? Supaya badan ini sehat, supaya otaknya pintar, ya, karena buah itu punya banyak vitamin. Jadi kalau disuruh makan buah, jangan tutup mulut. Nggak mau buah. Maunya donat, maunya yang Kentucky atau apa. Jangan, mesti buah, mesti makan sayur juga. Tuhan menciptakan pohon-pohon ini, ya, untuk jadi makanan manusia. Jadi kita mesti nikmati dengan ucapan syukur terima kasih. Mama sediakan di meja, atas meja makan. Jangan bilang enggak mau, maunya makan bakso terus. Jangan, mesti apa yang Mama sediakan itulah sehat buat kalian. Supaya kalian menjadi anak-anak yang pinter, ya, begitu. Jangan jadi anak yang bodoh-bodoh, ditemani bicara begini enggak tahu menyaut, diam aja begitu. Enggak, ya. Jadi harus makan buah, harus makan sayur-sayuran.
ciptaan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita terus ya. Ayat yang keempat, coba Oma mau bacakan ya. Ayat yang keempat. Jadi sudah tahu toh siapakah Allah itu? Ya, Allah itu pencipta langit bumi dan segala isinya loh, termasuk manusia. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau mau pukul dirinya, ada anak yang kalau marah tidak mau tidak diizinkan sama mamanya, minta apa tidak dikasih, dia lari, dia bentur-bentur badannya di tembok. Yang sakit siapa? Yo, tembok atau badannya kamu? Ya, siapa yang biasa bikin begitu? Mulai sekarang bertobat, ya, sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki hidup kita. Ingat baik-baik, ya, tidak boleh sembarang dengan hidup sendiri. Marah-marah, terus banting-banting diri di lantai, guling-guling. Wah, enggak boleh, enggak boleh. Siapa yang pokoknya yang pernah bikin begitu, berhenti, ya. Nah, lanjut ayat yang keempat, Om akan baca. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam kita, anak-anak, di dalam kalian semua ada hidup. Ya, firman Tuhan yang katakan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Apa artinya? Apa dalam tubuhku ada lampu? Oh, bukan ya. Adalah terang manusia. Artinya hidup kita terang, bisa dilihat oleh semua orang. Wah, ini anak yang baik. Ada yang tanya, itu kenapa dia baik begitu? Suka menolong, ya, dengar-dengaran, tidak suka melawan. Oh, ada yang cerita lagi teman yang lain, dia pergi gereja tahu. Dia anak sekolah minggu di mana? Di Petra situ. Wah, pasti juga ada yang mau ikut, mau juga dia supaya saya jadi anak yang manis juga, supaya anak yang taat, dengar-dengaran, tidak suka melawan begitu ya. Jadi hidup kita ini sebagai terang. Jadi bukan ada lampu dalam tubuh ya, tidak. Terang artinya hidup kita bisa dilihat semua orang, dipuji. Wah, tahu baiknya tuh anak, tidak sukanya melawan, baru rajin begitu ya. Nah, jadi itulah artinya ada terang. Hidup kita ada terang ya. Nah, artinya lagi dalam terang artinya apa? Hidup dalam terang ya. Artinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Perbuatan gelap. Jadi kita kalau mati lampu begitu kita melakukan apa itu? Itu ya Oma ya. Oh bukan, dengar baik-baik ya. Misalnya perbuatan-perbuatan gelap, misalnya apa? Pasang telinga baik-baik ya. Suka bohong. Nah, itu paling biasa anak-anak. Kalau mamanya pulang sekolah tanya, ada PR? Cuek saja. Tidak ada. Padahal ada. Ya, dia tinggal main. Mungkin hatinya rasa, kamu bohong loh, kamu bohong, ada PR-mu, kamu bilang tidak. Ayo, tapi sebentar lagi dia lupa. Iblis sudah kasih lupa sama dia. Nah, terus besoknya di sekolah, biasa kan guru tanya, kalau masuk, sudah bikin PR, kasih naik bukunya di atas bangku, mau periksa. Ya, aduh, saya tidak bikin. Apa ya, cari alasan. Aduh, saya mesti bilang apa sama guruku ini? Sampai gilirannya tiba di bangkunya situ, guru tanya, mana PR-nya nak? Oh, manis sekali. Terus langsung dia bilang, lupa bu, lupa bawa, ada di rumah. Tapi sungguh saya buat PR-ku bu. Nah, padahal tidak. Itu namanya hidup dalam gelap. Ya, tidak bisa dipercaya begitu omongannya. Ya, ditanya sama mama, tidak ada PR-ku. Ditanya sama guru, saya bikin, tetapi saya lupa bu. Wah, begitu ya. Nah, mulai sekarang tidak boleh begitu. Kalau memang tidak bikin, bilang, saya tidak bikin bu. Saya main-main kemarin, main HP asik, main game atau main apa saja. Maaf bu, begitu ya. Nah, jadilah menjadi anak terang. Inilah yang namanya menjadi anak terang. Jadi bukan ada lampu di dalam tubuhnya, dia mananya begitu, tidak ya. Menjadi anak terang artinya dapat dipercaya perbuatan perkataannya ya. Nah, siapa yang biasa bikin begitu? Jangan katakan lagi harus bertobat. Karena apa? Kalau tidak bertobat, nanti kalau Tuhan datang,
wah, tidak dapat tempat dalam bagian kerajaan surga. Tidak bisa masuk surga dong. Padahal saya rajin pergi sekolah minggu, saya rajin berdoa, saya rajin bawa ke sekolah, Alkitab kalau pergi ke sekolah minggu saya. Bukan itu ya. Harus bertobat menjadi anak-anak terang ya. Nah, lanjut lagi sedikit ya. Tuhan mau agar kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan itu jahat Kak Oma? Oh tidak, Tuhan tidak jahat ya. Tapi kita mesti hidup takut. Artinya apa? Bukan takut seperti takut sama polisi. Lihat polisi, karena berbuat salah. Kalau Tuhan tidak, artinya kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Alkitab mengajarkan kita semua menjadi anak-anak yang baik, berbuat yang baik, menolong sesama, ya, rajin, tidak suka melawan orang tua, begitu, ya. Nah, itu diajarkan. Melalui apa yang kamu diajarkan? Di sekolah minggu mungkin ya. Kalau guru-guru mau bawa cerita, jangan kamu cerita sendiri. Jangan sambil main HP, jangan sambil ganggu-ganggu, colek-colek kopi temanmu ya, begitu, jangan. Tapi duduk dengar baik-baik supaya firman-Nya mantap masuk ya. Nah, diingat-ingat terus begitu. Jadi ingat apa yang harus kamu lakukan kalau di sekolah minggu, kalau ada mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita dengarkan di gereja firman Tuhan yang diajarkan guru-guru, kita membaca Alkitab juga ya, yang sudah bisa membaca. Kalau yang belum bisa membaca, minta tolong mama atau kakak, bacakan dong. Di sekolah mingguku aku diajarkan begini ayatnya, tapi saya tidak tahu, belum bisa baca. Nah, dibacakan ya. Nah, begitu, jadilah berkat buat semua orang, baik dalam rumah, baik di teman-teman semuanya gitu ya. Dan kita akan menjadi anak-anak yang setia kalau rajin ke sekolah minggu, tidak bolos-bolos. Hari ini ada filmku, pura-pura tidur deh, tidur sampai jam sekolah minggu lewat. Kalau dikasih bangun, ayo nak bangun nak, mau sekolah minggu. Bela apa gitu ya, macam-macam alasannya, sakit kepalanya kah, sakit perutnya kah, atau apa saja. Tidak, kalau waktunya jam sekolah minggu, ayo datang ya, kita akan bertemu dengan Yesus ya, kita akan dengar firman, menyanyi sama-sama dengan teman semuanya. Apalagi ini sudah mau dekat hari Natal, tapi ya ndak bisa ke gereja ya, karena masih keadaan kok masih corona, masih apa begitu ya, jadi ndak apa-apa, nanti lihat online. Wah, ada acara yang bagus loh nanti kalau Natalnya gereja anak, nanti kamu nonton ya di apalagi tuh siarannya ya. Iya, bagus sekali acaranya. Nah, lanjut, tiap hari mesti berdoa dan baca firman. Kalau berdoa, jangan sambil buka mata, lihat ke sana kemari, lihat ke teman-temannya. Ya, tidak. Doa, sungguh-sungguh tutup matanya, bicara sama Tuhan dengan sopan ya. Nah, kemudian nanti Tuhan lihat, wah ini asapnya anak yang begini. Baca firman juga, baca Alkitab begitu. Dan akhirnya kita harus hidup takut akan Tuhan. Artinya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak mau, yang Alkitab tidak tuliskan. Boleh kamu mencuri, asal jangan curi di toko. Oh tidak ya. Nah, jadi begitu. Tidak, kalau bukan punyamu jangan ambil ya. Kalau bukan tidak diberikan jangan ambil ya, namanya begitu, tidak boleh ya. Jadi kita hidup takut akan Tuhan dan hidup sebagai anak-anak terang, sebab Yesus adalah terang hidup sejati. Judulnya kita kan gitu. Contohnya kita hidup terang itu Yesus, terang hidup sejati. Ya, Tuhan tidak pernah mau melakukan yang tidak baik, tapi Dia selalu siap menunggu anak-anak semuanya. Mari masuk dalam pelukan Tuhan. Tuhan akan peluk kalian. Wah, senang sekali jadi anak Tuhan. Kamu juga kalau lihat temanmu ada yang susah, ada yang sakit, mungkin mama papanya atau gimana di rumah, ya kamu tidak bilang, manu deh, biar kok siapa suruh kok punya mama begitu kah? Saya tidak, mamaku begitu, kita cukup, makan apa semua cukup. Tidak, kalau lihat teman ada yang kekurangan, ayo bagi sama mama, boleh kasih ini, ada temanku kasihan, iya mamanya sakit,
Oh iya ya boleh. Wah senang sekali. Dan dia bilang, oh terima kasih, terima kasih. Kalau kamu ajak ke gereja, pasti dia mau. Mau semua jadi terang dunia, mau semua jadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kalian semuanya. Jadi anak-anak yang sopan dan tertib hidupnya, anak yang pintar. Puji Tuhan ya. Jadi jadilah penurut-penurut firman Tuhan, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Ya, ingat Yesus adalah terang sejati. Ya, tidak ada juru selamat yang lain, hanya Yesus saja yang jadi juru selamat kita. Kenapa? Dia tinggalnya di surga, tapi dia mau datang ke dunia mengangkut. Kalau siapa yang percaya dia mau ampuni dosa-dosanya dan dia sediakan rumah di surga. Puji Tuhan, nanti kalau kalian sungguh-sungguh sama Tuhan sampai masa tuanya, sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan ketemu semua di surga. Oke? Oke, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Ingat baik-baik, baca, dan apa yang kamu catat, baca lagi. Oke anak-anak ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Papa mamamu juga diberkati oleh Tuhan. Ya, ayo sekarang kita mau berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan, supaya mengerti, tertanam dalam hatinya kita firman Tuhan itu semua. Oke, kita berdoa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, sudah begitu, siap berdoa? Ya, oke. Oh, bagus sekali. Sudah lu tutup mata, sudah lipat tangannya. Oh, bagus ya. Bagus. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Sudah kami dengarkan Tuhan. Engkau adalah terang yang sejati, terang dunia. Engkau menciptakan kami, Tuhan, sebagaimana gambar-Mu, sebagaimana keadaan Tuhan. Tuhan, ciptakan kami manusia, supaya kami, Tuhan, boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi saksi Kristus, membawa teman-teman kita datang juga kepada Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berikan kesetiaan kepada saya, Tuhan, supaya saya tetap setia sampai masa tuaku. Oh, tetap beribadah, melayani Tuhan. Berkati papa mamaku, berkati Tuhan pekerjaan mereka semuanya, sehingga kami tidak berkekurangan apapun yang baik, sebab Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang mencukupi semuanya. Juga diberkati kalian dalam sekolah kalian, diberkati dalam pergaulanmu, diberkati dalam kesehatanmu, dan juga kami mendoakan pemerintah kami Indonesia, berkati Indonesia, berkati kota Makassar, berkati ya Tuhan semua yang memimpin negara ini. Terima kasih Tuhan, guru-guruku di sekolah juga, di sekolah minggu, Engkau berkati semuanya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, mengalaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Wow, firman Tuhan yang bagus ya tentang terang. Adik-adik mau diterangi oleh Tuhan Yesus? Mau. Oke. Sebelum itu kita ada pengumuman dulu. Adik-adik mau dengar? Mau dong. Iya, yaitu Natal Petra Kids. Tanggal 26 jam 5 sore. Online ya, online. Oke, adik-adik siapkan hatinya. Ya, nanti di Natal itu ada teman kita. Draco, Bivi, ada Bivi, ada Yehu. Adik-adik sudah kenal ya dengan Draco, Bivi, dan Yehu. Wow, pasti semua Sudah kenal. dong. Tapi ada satu lagi teman kita yang baru. Adik-adik siap? Siap beribadah? Siap. Oke. Haleluya. Nanti juga ada bingkisan. Bagi adik-adik nanti beribadah ya. Iya. Nanti ada bingkisannya ya. Iya. Oke, ibadah kita sore hari ini telah selesai. Jumpa lagi Minggu depan.